Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kisahnya akan dilanjutkan. Tuh kan aku ditinggal, aku belum salam tuh sama teman-teman. Masya Allah ya. Assalamualaikum teman-teman, sahabat Harley semuanya. Pasti juga sama kan? Tuh saya Ica sudah gak sabar membacakan kisah buat kita. Yuk kita simak. Iya betul. Ustadzah memang sudah gak sabar lagi untuk membacakan kisah selanjutnya. Berikut ini kisahnya adalah datangnya azab Allah SWT. Kisah ini dibacakan dari buku Sikma Daya Insani serial 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama. Sebuah kapal besar telah siap. Saat itu Allah SWT kembali menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Melalui wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanda-tanda kemunculan azab itu. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk membawa seluruh keluarganya dan semua orang yang beriman untuk masuk ke dalam kapal itu. Nabi Nuh alaihissalam juga diperintahkan untuk membawa berbagai jenis hewan yang ada secara berpasangan, jantan dan betina. Tanur atau dapur mulai memancarkan air. Muncul gelembung-gelembung dari tanah dari setiap permukaan bumi yang membentuk seperti tungku. Itulah tanda-tanda dari Allah SWT bahwa azab akan segera tiba. Nabi Nuh alaihissalam segera membawa masuk ke dalam kapal semua yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Setelah Nabi Nuh alaihissalam dan semua orang-orang beriman masuk ke dalam kapal, Allah SWT memerintahkan mereka untuk memujinya sebagai tanda syukur. Allah SWT memerintahkan mereka untuk membaca Subhanalladzi syakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Aku tahu itu artinya apa? Apa coba? Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ini ada di surat As-Sukkuf ayat ke-13 dan 14. Kemudian mereka juga diperintahkan untuk membaca doa Bismillahi majreha wa mursaha Inna rabbi laghafurur rahim. Itu ada di surat Hud ayat 41. Dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah, Alia hebat sekali ya. Bisa tahu, kan Alia baca. Masya Allah, hebat. Ini nih kekuatan membaca, ya kan? Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam segala hal. Lalu Allah SWT membukakan pintu-pintu langit. Turunlah hujan yang sangat deras. Belum pernah ada hujan seperti itu di muka bumi ini. Sebelum dan sesudahnya, permukaan bumi mengeluarkan air. Semakin lama, air semakin meninggi. Gunung-gunung tenggelam. Tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan, baik yang kecil maupun yang besar, semua hanyut. Seluruh makhluk diambang kematian. Saat itu kehidupan hanya ada di atas kapal Nabi Nuh alaihissalam. Semua permukaan bumi telah menjadi lautan. Angin bertiup kencang. Kapal yang dinaiki oleh Nabi Nuh alaihissalam
dan pengikutnya berlayar ke tengah-tengah gelombang air bah yang semakin meninggi. Gelombang itu sangat menakutkan. Gelombang itu sangat besar dan tinggi, laksana gunung-gunung yang siap menghancurkan dan menenggelamkan mereka. Nabi Nuh alaihissalam memperhatikan kaumnya yang terombang-ambing di atas permukaan air. Tiba-tiba dia melihat seorang yang sangat dikasihinya, putranya. Tubuh anak itu tampak timbul dan tenggelam dipermainkan oleh gelombang. Betapa sedihnya Nabi Nuh alaihissalam melihat putranya yang dikasihinya itu berada di tengah-tengah gelombang yang tinggi. Apa yang akan dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam saat melihat putranya yang sedang berjuang di tengah derasnya gelombang tersebut? Azab untuk para penentang Allah Subhanahu wa taala. Dituangkan pada kitab suci Al-Quran surat Saba ayat ke-38. Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkannya, menggagalkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab. Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya ya Ustazah. Betul sekali Alia, semoga Allah selalu melindungi kita. Begitu juga sahabat Arli di rumah yang sedang mendengarkan podcast ini, juga Allah lindungi dengan segala kebaikan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.